Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang khutbah nikah, khutbah Jumat, khutbah sholat Id, dan khutbah sholat gerhana. Dan yang pertama ada khutbah nikah. Di setiap acara akad nikah, pada umumnya sebelum mempelai laki-laki mengucap ijab, yaitu acara intinya, maka ada yang disebut dengan khutbah nikah. Khutbah nikah ini diibaratkan sebagai pendahuluan dengan membaca puji-pujian kepada Allah dan rasa syukur kepada Allah, juga membaca beberapa ayat pilihan dari Al-Quran. Khutbah nikah ini menjadi pembekalan bagi pasangan yang menikah dan juga untuk penyemangat bagi yang belum menikah agar segera menikah. Juga mengingatkan kepada hadirin yang sudah menikah bahwa keutuhan dalam pernikahan itu sangat penting. Hukum membaca khutbah nikah ini sunnah, jadi boleh dikerjakan, boleh dilakukan, dan apabila tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Khutbah nikah ini boleh disampaikan oleh wali, mempelai pria, atau pihak lainnya. Nikah ini berbeda dengan nasihat karena khutbah nikah ini pada umumnya hanya lafaz abdolnya saja yang dibacakan. Dan berikut adalah contoh khutbah nikah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال أيما شاب تزوج شيطانه قائلا يا ويلاه عصم مني. وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات. وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. تبنا إلى الله من ظلم العباد تبنا إلى الله من قطع الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada khutbah Jumat. Nah, hari Jumat ini adalah hari yang agung. Dan hari ini juga disebut dengan rajanya hari. Karena pada hari Jumat ini Allah banyak menurunkan
banyak keutamaan yang Allah turunkan pada hari ini. Nah, bagi laki-laki muslim, bagi laki-laki yang beragama Islam, pada hari Jumat ini wajib untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Sholat Jumat ini dilakukan sekitar jam 12 atau 13, jadi rangka waktunya itu dari jam 12 sampai jam 13. Jadi sholat Jumat ini tuh digunakan sebagai pengganti sholat zuhur. Jika ada yang tidak melakukan sholat Jumat, maka dia harus tetap menjalankan sholat zuhur. Dalam sholat Jumat ini terdapat khutbah yang disampaikan khatib atau orang yang penceramah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Materi khutbah Jumat ini berbeda-beda, namun ada baiknya jika isi khutbah itu dapat memberikan pencerahan, motivasi kepada jamaah yang ada di masjid dan kepada yang mendengarkannya. Dalam menyampaikan khutbah Jumat ini ada beberapa adabnya. Yang pertama itu berdiri. Kemudian yang kedua memberi salam seperti Assalamualaikum. Nah, yang ketiga harus memenuhi syarat dan rukun dalam khutbah Jumat. Selanjutnya ada rukun khutbah. Nah, rukun khutbah ini terdapat 5. Yang pertama, mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, memberi nasihat atau wasiat. Kemudian yang keempat, membaca petikan ayat Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu membaca doa untuk kaum muslimin di khutbah kedua. Sedangkan syaratnya yaitu kedua khutbah dilakukan untuk mendahului sholat Jumat. Diawali dengan niat. Kemudian yang ketiga, khutbah disampaikan dengan bahasa Arab. Dan yang keempat, bukan pada saat matahari sudah tergelincir. Dan yang kelima, mengeraskan suaranya. Dan yang keenam, antara khutbah 1 dan kedua tidak boleh diselingi dalam waktu yang lama. Ini adalah rukun dan syarat khutbah Jumat. Berarti sekarang kita lanjut ke adabnya. Tadi baru sampai nomor 3, berarti sekarang nomor 4. Nah, dan adab yang keempat adalah ada tangga mimbar. Kemudian yang kelima, khatib menyampaikan khutbah tentang kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah memberikan isyarat dengan tangan telunjuk. Kemudian ada beberapa syarat sahnya khutbah Jumat. Khatib ini harus laki-laki. Kemudian khutbah Jumat ini diperdengarkan untuk seluruh jamaah. Dan yang ketiga kan di kawasan rumah penduduk. Kemudian yang keempat, khatib harus bersuci dan bebas dari hadas. Adalah khatib harus menutup auratnya. Ada beberapa hal penting dalam khutbah Jumat. Yang pertama ada khutbah Jumat ini harus mengandung motivasi. Kemudian yang kedua harus memuji nama Allah. Kemudian yang ketiga, khutbah Jumat ini harus berisikan nasihat. Dan berikut adalah contoh khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah
min yaumis sabiqinal awwalin ila yaumin nahdah waddin, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan taufik, hidayah dan maunahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya hingga ke kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Perkenankan kami dari mimbar Jumat yang mulia ini mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Hanya 3 yang tidak terputus, yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan yang ketiga adalah anak soleh yang berdoa baginya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita kembangkan dari hadis sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa jika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya. Artinya apa? Seorang yang sudah meninggal dunia, ketika dia sudah berada di alam barzah, dia tidak bisa lagi mengusahakan pahala untuk dirinya sendiri. Ini kemudian memberikan motivasi setidaknya dalam 2 hal kepada kita, yaitu yang pertama adalah memberikan motivasi kepada kita bahwa selama kita ini hidup, marilah kita maksimalkan kehidupan kita ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan motivasi yang kedua adalah rajin-rajinlah kita ini sedekah, rajin-rajinlah kita ini berdoa, yang semua kita hadiahkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kedua orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, bahkan saudara seiman kita. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dimaksud bahwa sedekah dan doa tersebut akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. 3 hal yang akan sampai yang tidak terputus tadi. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini bentuknya bisa wakaf, bentuknya bisa zakat, bentuknya bisa sedekah, bentuknya bisa infak dan lain sebagainya. Ini terus mengalir pahalanya sepanjang manfaat dari sedekah tersebut masih berlangsung sampai orang tersebut meninggal dunia. Ketika orang tersebut sudah berada di alam barzah, apabila manfaat sedekah itu masih berlangsung, maka pahalanya akan nyampe. Sebagai contoh, seseorang yang diberi keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya mewakafkan sebagian tanahnya untuk pembangunan masjid, terus kemudian berinfak untuk pembangunan masjidnya, untuk pembangunan mushollanya, untuk pembangunan pondok pesantrennya dan lain sebagainya. Yang penting dia untuk kemaslahatan umat, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka selama bangunan tersebut, selama tanah tersebut masih bermanfaat untuk umat Islam, maka selama itu pula pahalanya mengalir, walaupun yang berwakaf, yang bersedekah ini sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu membimbing dirinya dan orang lain
untuk menuju kepada kebaikan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu memecahkan berbagai persoalan, baik yang menyangkut pribadinya, menyangkut keluarganya, menyangkut masyarakat dan lingkungannya, bahkan menyangkut bangsa dan negara. Ilmu yang seperti ini apabila terus bermanfaat, walaupun yang sudah punya ilmu sudah meninggal dunia, pahalanya tetap akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia tersebut apabila ilmunya bermanfaat. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga adalah anak soleh yang berdoa baginya. Doa dan sedekah ini bisa kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik dari keluarga kita maupun saudara seiman kita. Dari keluarga kita misalkan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kerabat-kerabat kita atau saudara seiman kita, semua akan nyampe. Sebagaimana yang lazim kita pakai berdoa, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah ighfir lana, ampunilah dosa dan kesalahan kami, wali walidina dan ketua orang tua kami, kama rabbayani shaghira, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasih sayangilah keduanya dan berilah dia pengampunan, berilah dia kebaikan sebagaimana dia merawat kami ketika kami masih dalam keadaan kecil. Ini semua akan sampai baik orang tua kita sudah meninggal dunia maupun orang tua kita masih hidup. Terus kemudian dalam Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa dan kesalahan kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami seiman yang lebih dahulu telah mendahului kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini juga sampai semua pahalanya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalal wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud, hamdas syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Rabbi a'udzina nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa dakhilna bi rahmatika fi ibadikas solihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wa ta'un wal fahsya wal munkar wal bagh wasyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia khasah wa an sairil buludanil muslimin amma birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan
wa itaidzil qurba wa yanha 'anil fasya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada khutbah sholat id. Nah, khutbah sholat id ini dilakukan setelah pelaksanaan sholat id. Setelah selesai sholat, para jemaah dianjurkan untuk tetap diam di tempatnya untuk mendengarkan khutbah dari khotib. Dengan khutbah ini tuh ditunjukkan untuk mengingatkan bahwa betapa pentingnya momen id ini. Hukum khutbah dalam sholat id ini yaitu sunnah, dan tujuannya yaitu untuk menyempurnakan sholat id. Kemudian rukun khutbah sholat id ini ada 4. Yang pertama, membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua, khutbahnya berisi soal wasiat yang berisi tentang takwa. Kemudian yang ketiga, terdapat petikan ayat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah doa kepada kaum muslimin. Ada tata cara khutbah sholat id. Nah, yang pertama, khutbah diawali dengan 9 takbir. Kemudian khotib memulai dengan memuji nama Allah dan bersolawat kepada Nabi. Dan yang selanjutnya, khotib berwasiat tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khotib membuka khutbah kedua dengan 7 kali takbir. Selanjutnya, khotib membaca salah satu ayat Al-Quran di khutbah kedua. Dan yang terakhir adalah khotib mendoakan seluruh kaum muslimin pada khutbah kedua. Adalah contoh khutbah salat id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakahum ala al millatil hanifatis samhah wa ala tariqatil wadihatil gharra wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita berada di bulan yang mulia, di hari yang mulia, di hari yang membahagiakan bagi kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita yaitu untuk melaksanakan kurban dan untuk melaksanakan ibadah haji jika kita mampu. Maka daripada itu, ibadah haji merupakan bagian dari syariat yang telah disyariatkan oleh umat-umat terdahulu sebelum datangnya agama Islam, sebelum datangnya syariat Islam, di mana merupakan bagian dari tapak tilas perjalanan para nabi-nabi terdahulu, di mana pada syariat Nabi Muhammad SAW telah disyariatkan kembali, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji.
berkisar antara 2,5 ribu juta jiwa, yaitu masyarakat di seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah haji pada umumnya di tahun-tahun sebelumnya. Namun pada saat ini, pada tahun ini, pemberangkatan haji tidak dilaksanakan demi menjaga yaitu agama, menjaga dari kemudorotan yang akan terjadi setelah kita melaksanakan kehidupan normal. New normal dalam artian adalah kita berusaha untuk memulai kehidupan yang normal setelah terjadinya COVID-19 yang melanda kita beberapa saat yang lalu. Adapun syariat yang kedua adalah disyariatkannya kita untuk melaksanakan ibadah kurban, yang mana merupakan suatu pelajaran besar bagi kita untuk menahan diri kita untuk berusaha mengikhlaskan atas rezeki yang telah kita miliki. Kita cinta kepada dunia, tapi kita dekatkan diri kita, harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak-banyak kenikmatan kepada kita. Sedikit bagi Allah akan tetapi besar bagi kita, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita, dan hal itu merupakan bagian wasilah, merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 37, "La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan yaitu daging, dan tidak akan mendapatkan yaitu darah dari apa yang telah kita kurbankan dari binatang, akan tetapi Allah hanya mengharapkan yaitu ketakwaan dari kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqullahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir adalah khutbah sholat gerhana. Sholat gerhana ini hukumnya sunnah, namun sunnah yang dianjurkan dan dilakukan secara berjamaah pada saat setelah sholat gerhana, yaitu menjelaskan tentang hukum sholat gerhana dan hakikat sholat gerhana. Gerhana ini dilakukan hanya satu kali, bukan dua kali. Sifat khutbah gerhana ini sama dengan khutbah Jumat. Setelah sholat gerhana ini harus diawali dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu tahmid dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disusul dengan sholawat
Dan yang ketiga, khotib juga memberikan nasihat tentang takwa. Dan yang keempat, khotib membacakan sebagian ayat dalam Al-Quran. Dan selanjutnya, khotib memberi nasihat dan ditutup dengan doa kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Adalah contoh khutbah gerhana. ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, di zaman Nabi SAW terjadi gerhana. Persis ketika wafatnya putra Nabi SAW yaitu Ibrahim ya radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi SAW sangat bersedih dengan wafatnya putranya tersebut. Sampai Nabi SAW menangis dengan berkata, ya, Inna al-qalba la yahzan wa inna al-ayna la tadma' wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya hati ini sangat sedih, mata mengeluarkan air mata, namun kami tidak mengucapkan kecuali perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami dengan kepergianmu sangat bersedih wahai putraku Ibrahim. Akan tapi Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, karena waktu itu sebagian ucapan terungkap. Sebagian orang berkata bahwasanya gerhana terjadi karena limauti Ibrahim, karena wafatnya putra Nabi SAW. Maka Nabi setelah salat gerhana, Nabi ingatkan, Nabi berkata, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Ya. Yukhawifullahu bihima ibadahu. Sungguhnya matahari dan rembulan adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ya mengirim matahari dan rembulan untuk memberi rasa takut kepada hamba-hambanya. La yankasifani limauti ahad. Kata Nabi SAW, tidaklah terjadi gerhana matahari atau rembulan karena meninggalnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma ya fasallu. Kata Nabi SAW, jika kalian melihat terjadinya gerhana matahari atau gerhana rembulan, maka salatlah. Di sini Nabi menanamkan pokok akidah bahwasanya gerhana hanyalah gejala alam semata yang Allah jadikan gejala tersebut dalam rangka untuk memberi rasa takut kepada hamba-hambanya. Bahwasanya ya alam semesta ini tidak akan selamanya demikian. Akan ada waktu di mana alam semesta tersebut akan berubah ya aturannya. Oleh karena terkadang Allah menjadikan beberapa gejala-gejala alam, kejadian-kejadian alam seperti gempa bumi, seperti tsunami, seperti di antaranya gerhana ya dan yang lainnya. Bahwasanya ini sebagai contoh kecil. Tidak selamanya bersinar dan tidak selamanya rembulan akan bercahaya. Maka yang wajib bagi kita untuk bersiapkan diri kita bertemu dengan hari tersebut. Di zaman sekarang ini maksiat tersebar di mana-mana. Kita sangat mudah bermaksiat. Ya, kita sangat sulit menjaga pandangan kita. Kita sangat sulit menjaga pendengaran kita. Kita sangat sulit mengekang lisan kita untuk berbicara. Kita sangat sulit untuk mengekang tangan kita untuk berkomentar, menganalisa yang belum tentu mendatangkan kebaikan. Karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat umurnya yang semakin berkurang sementara ajalnya semakin dekat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan ya panjang umur, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Sungguhnya waktu sangat cepat berlalu dan kesempatan hanya sebentar. Ya, al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang kita silakan beramal, tidak ada hisab, tidak ada yang menghisab antum. Tidak ada yang menghisab antum. Silakan beramal, silakan berbuat. Dan pada hari kiamat kelak tidak ada lagi amal, tidak ada perbuatan, yang ada tinggal hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala kemaksiatan dan semoga Allah menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.